Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi di setiap hari Selasa bersama gua di sebelah gua ada Gary, di belakang kamera ada Aldira. Tapi di minggu ini sebenarnya beritanya itu nggak sedih. Nggak sedih. Nggak bagus-bagus banget ya. Iya, karena sebenarnya berita hari ini tuh lumayan basi lah. Tapi tenang aja, kita sudah memilihkan yang asik-asik aja gitu. Iya benar. Tapi info sedikit ya, kita pakai baju yang sama. Iya nih. Sebenarnya mungkin kayak ada yang ini nggak dipeduli sebenarnya. Ini karena yoga slim kemarin tuh bagus. Nah, gitu. Jangan lupa ya untuk kontak kita. Yuk. Iya. Bagus sekali. Tapi ini bukan ini ya, nggak ada afiliasi apa-apa. Nggak ada. Kecuali dia ya ganjing. Udah 3 hari gue pakai. Parah banget aja. Jadi nih di hari ini, maksud gue di minggu ini berita yang menariknya itu kita temukan di komunitas Facebook. Wow, iya betul. Ini adalah berita yang sebenarnya kesannya bercanda gitu. Iya, tapi kalau jadi bener ya menarik banget. Yang mana nih di grup K3BT ya? Iya. Ya kalian ngerti itu grup apa ya? Ini ada orang yang biasa pakai X3 Pro yang ya handphone bermasalah ya. Dia servis dan diganti pakai E4. Ya gue takutnya tuh sebenarnya nih gara-gara Poco ngeliat video lu nih. Gak apa-apa udah. Ya memang buktinya banyak lah. Iya, jadi kayak wah kayaknya kita harus benerin deh. Nah, gitu. Ya, tapi ini kalau misal bener nih good move banget nih buat Poco ya. Betul, ini menarik banget ya. Lu X3 Pro yang harganya tuh mungkin 3,5 pas rilisnya, sekarang mungkin dia 4 juta lah ya, 4 jutaan. Ini diganti pas lagi mati tuh ke E4 yang mana harganya 5 jutaan. Yang dimana itu adalah upgrade banget. Iya nih upgrade-nya lumayan dahsyat ya. Iya, lumayan langsung ke flagship enggak sih dia? Mid lah, ya midnya pokoknya Poco lah ya. Ya jadi flagship killer lah jatuhnya. Iya, flagship killer Poco. Gue jadi rugi gitu kemarin beli, mending nunggu matot aja gitu. Terus gue ganti. Gue takutnya dia. Ini kalau beneran dari Poconya ya, ini nggak tahu ya. Sejauh ini sih info yang kita dapat adalah ya masih dari belum. tim Poconya kan nggak mengkonfirmasi hal itu ya. Iya, cuman ntar kita update deh di komen deh, kita update. Jadi yang ngeri adalah kalau orang tuh sosok matot-matotin. Nah, itu tuh, Anda kan? namanya bodoh. Sosok matot-matotin. Dia HP-nya sudah lama, matotin gitu. Matot mas ganti LCD ya, ganti IC-nya ya. Iya loh. Dan ini menarik banget karena kalau lu cek websitenya si Poco soal garansi ini nggak ada gantian unit. Iya, gitu. cuman kalau yang kasusnya ini kabarnya tuh S3 Pro-nya kan rusak matot ya. Iya. Cuman kata service center itu dia nggak punya parts-nya. Oh. Jadi digantilah dengan E4 yang baru. Ini agak unik nih. Unik banget. Gue penasaran sih itu di mana gitu ya. Apakah benar atau tidak gitu ya. Nggak, lu bayangin gak sih bosnya tuh, ini kemana ya? Poco Ever atau hilang ya? Itu dikasih pak, wah! Gue melin tuh servisnya tuh, gila lo goblok banget. Atau E4 nggak laku. Atau Ever sebenarnya nggak semahal itu. Enggak lah. Nah, kita pakai konspirasi iya, deh. bercanda aja. Ya itu pokoknya mah. menarik nih. Siapa tahu kalau handphone kalian matot ya, terus juga masih ada garansinya dan itu matot bukan karena human error, coba aja dibenerin. Siapa tahu diganti E4. Gitu. Iya gitu. Jadi lu udahlah buang aja tuh matotnya lah. Tapi ini bukan hal yang pasti, lu hati-hati lu. Iya. Hati-hati. Ini cuma pasti ya. Ini cuma kayak bercandaan aja sebenarnya gitu. Ngomong-ngomong bercandaan. Betul. Ternyata dunia teknologi sudah tidak bercanda lagi nih. Tentang? Karena ternyata TSMC sudah mengeluarkan 3 nanometer bareng Samsung juga. Wah gila nih, memang tahun depan tuh kabarnya bakal upgrade ke 3 nanometer. Upgrade 3 nanometer gitu. Kalau lu baca-baca tuh katanya tuh peningkatan performa sama efisiensi juga udah mulai gitu. Iya, katanya transistor itu bisa up to 20 billion transistor di dalam chipsetnya. Di dalam chipset, gila banget lu. Yang dimana harganya katanya juga lebih mahal. Iya, sebenarnya harga 3 nanometer itu memang mahal, cuman iya. ditambah lagi kabarnya itu memang harga si transistor itu semakin mahal. Oh iya. Dan itu pun mengikuti dengan yang ukuran lebih besarnya pun juga ikut naik gitu. Ikut naik gitu. Bukan apa guys? Ikut naik gitu. Jadi ini sebenarnya ada ketakutan di komunitas pecinta HP-HP lah sebenarnya. Ya gini tuh masalahnya tuh HP-HP nih, gua nggak ngomongin Android doang loh. Apple pun kena kan? Iya benar. Karena kan kabarnya dia tuh minta untuk naikin lah 3%, walaupun Apple bilang kagak, pelit emang dia. Emang kapitalis cuman ya gitu lah. Ini akan sepertinya kalau beneran terjadi berdampak pada harga flagship tahun depan. Bener nih yang kita ngeri tuh di situ, antara handphonenya semakin mahal lagi atau memang jumlahnya sedikit. Oh iya sih sebenarnya. Gua ngeri sih shortage aja gitu. Iya shortage aja sih, soalnya kan biasanya kan apa sih namanya di sini nih, gue lupa deh. Utilitas kapasitas sih kan ngomongnya orang ekonominya kan. Jadi kalau utilitas kapasitas tuh ini
Ini saat lu punya barang ada 3 nih gitu ya. Kalau ini satu barang udah habis, lu kedua. Iya. Barang kedua ketiga. Nah ini ketiganya ini belum habis sebenarnya. Benar. Oh iya. Iya, jadi dia mau ngeluarin 3 nanometer di 4 sebenarnya tuh mungkin sedikit gitu. Iya benar, sambil ngabisin yang lamanya. Sampai habisin lamanya, makanya di sini juga agak aneh juga nih TSMC nih. Kenapa lu maksa banget buat naikin harga gitu sih sebenarnya. Ya. Cuman ya kalau naik harga untuk meningkatkan ke 3 nanometer nggak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Tapi kalau naikin harganya tiba-tiba ya cuma sekedar naik doang. Iya. Tapi kabarnya lagi nih menarik ya, TSMC itu bakal mau buka di US ya. Oh iya. Itu tuh yang menarik juga. Itu bakal buka di US untuk 2 nanometer, 3 ya? 3 nanometernya gitu ya. Jadi sepertinya mungkin ada akal-akalan TSMC gitu. Mungkin buat ngakalin dolar yang lagi untuk dolar mereka yang lagi turun ya kan, langsung ke dolar aja lah gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Atau mau menguatkan mau kerjasamanya dengan Apple, nggak tahu juga. Oh. Dan itu kan juga sih itu. Kan gak cuma handphone doang nih pakai transistor, kayak CPU pun pakai. Iya pakai. AMD tuh mainannya kadang ada pakai TSMC juga nih. Iya gitu. Jadi mau menguatkan ya mending ya daripada di tempat aslinya pindah aja buka cabang gitu. Apa? Tadi tuh sampai TSMC ke Amerika nih. Iya. Udah ya? Pokoknya itu deh, kalau kalian ketinggalan coba aja cari ubak-ubak videonya. Enggak, jadi TSMC itu kabarnya akan memproduksi 3 nanometer itu di Amerika. Oh iya. Gitu, ini tuh jadi memperkuat, emang sepertinya TSMC ingin melebarkan sayap. Benar, gitu. bagus sih, bagus. Untuk ngambil pasar-pasar US gitu. Dan ini kan kabarnya juga menguatkan di si Apple A17 ini kan emang udah pakai ini kan. Udah pakai TSMC katanya. Iya, kan? udah pakai TSMC juga ya. Banyak banget yang udah menggunakan si TSMC. Malah dia memang udah megang beberapa perusahaan besar ya. Iya. Bahkan lebih-lebih si Samsung juga. Samsung mah ya udah. Ya Samsung ya udah produksinya ya. Ya dia punya rencana, cuman belum terrealisasi aja. Belum terrealisasi di mana? Iya. Ini sekitar info aja sebenarnya sih. Ya tapi ini sama juga nih ngomongin soal terrealisasi tuh agak mirip sama si Xiaomi nih. Yang harusnya rilis di akhir tahun ini tapi nggak bisa terrealisasi di bulan ini cuy. Bagus. Si paling bridging ya. Jadi sepertinya yang kemarin kita bilangin tuh Xiaomi 13 ya kan. Katanya mau muncul di Desember di bulan ini. Hanya 12T ternyata bikin kita menggugah selera. Iya, gitu. Sebenarnya gue udah sedih ya Redmi Note 12 itu Indonya diundur. Xiaomi 13-nya diundur juga. Iya, jadi bagaimana nih? Walaupun ada kabarnya katanya ini seperti China ini presiden sebelumnya gue lupa. Ya formernya siapa ya? Gue lupa. Jiang Zhewang. Iya, pokoknya gitulah tampilin aja lah gitu ya. Jadi semeninggal gitu. Jadi kayak ada masa berkabung sekitar 49 hari. Iya, nggak enak lah happy handphone rilis tapi kan lagi pada berkabung kan. Mana presiden sama Cina banget. Iya, mantan presidennya lagi kan. Iya. Parah gitu. Iya, jadi gitulah pokoknya. Jadi walaupun sini nggak pasti ya, mungkin ada teknik-teknik marketing di sini, cuman ya itu doang sih info yang kita dapat gitu. Iya, cuman ya kita menunggukan aja gimana Xiaomi 13 ini bersama dengan Snapdragon 8 Gen 2-nya ini. Iya, sebenarnya gue pengen lihat tuh pertama IQ dulu di. Oh iya, dia itu di 8 sekarang ini ya. Iya, 8 Gen 2. Iya. Apakah IQ mampu memaksimalkan Cortex X3? Sudah ada warning dari Om Deddy Jagat Review. Hati-hati loh. Jadi ini pertanyaan juga buat kalian nonton, apakah IQ memiliki Snapdragon 8 Gen 2 terbaik saat ini? Ya apalagi dia handphone pertama ya masuk Indo ya. Pertama jadi tumbal. Yang masuk Indo pertama nih. Apakah jadi tumbal apa memang bagus? Iya, apakah jadi tumbal atau bikin dasarnya tuh jadi tinggi banget gitu. Kita lihat nanti nih, cuman itu hari apa sih? Hari Kamis. Hari ya? Kamis. Hari Kamis besok IQ bakal rilis nih, kita udah mention lagi, coba undang dong. Undang dong IQ mana nih IQ? Kita sudah ngomongin 3 kali kok masalahnya. Banyak nih, tidak ada undangan datang ke kita gitu. Iya, masa kita datang kucuk-kucuk. Iya. Gitu, lucu. Tiba-tiba datang udah gitu ngabisin makanan lagi. Aduh, jadi memang tinggal nunggu aja Snapdragon 8 Gen 2 dan juga handphone lainnya. Tapi ya udah gitu aja sih untuk berita kita kali ini, memang tidak banyak. Mungkin kayak beberapa perusahaan lagi pada Natalan kali. Iya, Natalan. Siapin pohon Natali dulu. Siapin pohon Natal. Yang jelas adalah saran kita tetap sama, tahan duit kalian nunggu Snapdragon Gen 2 itu. Gitu. Gimana performa aslinya di handphone yang dijual? Iya, kalau jelek ya udah 8 plus Gen 1 aja. Itu udah cukup banget. Gampang. Jangan terpengaruh sama ray tracing. Pokoknya itu aja di sini dengan gue Aldi, sebelah gue Giri dan kameramen Aldira. Sampai jumpa di video lagi Selasa depan. Bye bye. Ray tracing.